Kita jadi gembala juga harus rajin. Jangan cuma mau malas-malasan aja. Ayo kerja. Ya, siap. Selain gembala dan domba yang riang, ada juga gembala yang sedang galau lewat, galau lempeng dewa. Dia baru saja putus cinta dan ia baru memperoleh gelar baru, Josephine, jomblo yang selalu tersakiti. Kenapa kamu bro? Kok sedih gitu mukanya? Bro, banyak-banyaklah bersyukur. Jangan bersungut-sungut terus. Gimana sih? Gimana nggak galau? Gembala domba seperti kita ini tidak bisa punya pacar. Tidak ada waktu buat pacaran. Setiap hari hanya mengurus domba-domba ini. Kan sia-sia. Padahal aku ini good looking loh. What? Perempuan mana yang bisa menolak cintaku? Akan menolak cintamu. Sini. Sudah jelek, miskin, bau kambing lagi. Bah Hadi, janganlah gitu. Kamu ini jujur banget sih. Sini, ku bilang samamu ya. Contohlah Bah Hadi kita ini. Meski udah lama sendiri, dia tidak bersyukur, tidak mencari yang baru. Belum move on katanya. Kalian mau libur? Kenapa tidak mengajukan cuti saja? Karena saya juga pengen banget beribadah dengan keluarga di sinagoge. Paling tidak sekali saja seumur hidup. Kayak itu loh, jemaat-jemaat AKBP Nomensen itu rajin sekali datang ke gereja. Ada yang sama keluarga, ada yang sama pacar. Nah, yang itu tuh. Dia tuh pergi sendiri. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kan mereka ke gereja. Aku pikir tidak akan mungkin. Kita ini pegawai di peternakan domba ini. Tugas dan tanggung jawab kita bagaikan Avengers. What? Mungkin belum ada kesempatan aja beribadah ke sinagoge. Halah, nasib. Seperti ini ya menjadi gembala domba, tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kadang aku berpikir, memangnya Tuhan tidak berkenan bertemu dengan kita?
Apakah dia membenci kita? Seperti apa ya kita di mata Tuhan? Hei, jangan ngomong begitu. Walau hanya gembala domba, kita harus tetap bersyukur. Ini juga pekerjaan yang mulia. Lihat domba ini. Kelak bulunya dapat dijadikan pakaian. Susu dan dagingnya juga bermanfaat bagi kesehatan. Bukankah membantu banyak orang beribadah kepada Tuhan juga pekerjaan yang mulia? Bukankah itu ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan mau? Sudahlah, daripada kita mengeluh terus, lebih baik kita berdoa dan beristirahat. Saat para gembala sedang terlelap, tiba-tiba muncul cahaya kemuliaan dari sorga memenuhi mereka. Lalu sosok malaikat dari berbagai arah nampak untuk bernyanyi dan bersorak memuji Tuhan. Siapakah kalian? Begitu terang, begitu indah nyanyian dan tarian kalian. Siapa kalian yang membuat aku merinding begini? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jangan mendekat. Aku tidak layak untuk Tuhan. Hei, jangan bicara seperti itu. Maaf, kalian ini siapa ya? Kamilah malaikat yang akan membawakan kabar gembira. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau semua terpilih menjadi saksi akan kelahirannya. Karena itu janganlah bersedih. Bersukacitalah hai orang-orang pilihan Allah. Wartakanlah pada dunia kabar sukacita ini. Ketahuilah, inilah tandanya bagimu. Di Bethlehem, engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bukankah berita malaikat itu berita sukacita? Juru selamat, Mesias telah lahir ke dunia. Dan kita para gembala ini terpilih menjadi saksi kelahirannya. Ya, benar sekali. Berarti kita ini bukan manusia biasa,
kita bukan manusia hina. Tuhan Allah berkenan bertemu dengan kita melalui malaikat-malaikat tadi. Puji Tuhan. Wah, aku tidak menyangka gembala domba yang bau seperti kita ini bisa dilayangkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kelahirannya. Sudah. Ayo kita pergi ke Bethlehem dan mari kita lihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita melalui malaikat tadi. Ayo, berangkat. Eits, tunggu dulu. Mari kita bernyanyi. Musik. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus walked. When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Ayo, kita pergi. Para gembala datang dengan hati yang tulus menyambut kelahiran sang raja. Mereka hanyalah orang sederhana, tapi justru kepada mereka lah kabar sukacita itu pertama kali disampaikan. Dan hari ini kabar yang sama masih bergema, bukan lagi di padang gembalaan, tapi di tengah kehidupan kita. Di pasar, di jalan, di rumah-rumah sederhana, dan dimanapun kita berada. Tuhan masih datang, mengundang setiap hati untuk menyambutnya dengan sukacita. Mari kita lihat bagaimana undangan kasih itu hadir di dunia kita hari ini. Hei, apa kalian diundang ke acara pesta kelahiran anak yang baru lahir itu? Kenapa ya? Sampai kita semua diundang? Sampai diundang Thomas Bonar. Kalau tampilan badan Mas Bonar sih udah cocok kayak orang gedongan. Hei, kau tengok potonganku. Kau tengok dulu nah, mukaku tengok. Muka macam gini, mana mungkin diundang ke pesta? Sulit. Takut nanti bapak mama si anak itu. Belum habis pun acaranya, udah kau bungkus nanti makanannya. Baru tahu. Hei, aku kasih tahu kalian ya. Jangankan plastik kresek nanti ku bawa ke pesta itu. Rantang pun ku bawa nanti biar tahu kalian. Halo, ni hao. Kalau memang asal pada makan gratis, pasti makanlah. Apalagi kalau yang biasa, kalau makan enak pasti nunggu imlek. Kelamaan ah. Kenapa kita orang bisa diundang ah? Apalagi orang punya tampang ah. Contoh-contoh, Xiang Jinping ah. Kalau kau sih masih mending lah, macam-macam Jet Li. Hei, kalau kalian itu secara muka memang pas-pasan. Macam aku gini, bukan sombong ya, tapi penampilanku bisa Valente. Valente macam mana ah? Lu kagak ngaca ah? Cocok lah sama nama lu Donald membayangkan. Ayah boleh ngomong nggak bang? Kalau baca undangan ini, semua orang diundang tanpa terkecuali. Kelahiran Kristus ke dunia adalah kabar keselamatan untuk semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya
tidak akan binasa, melainkan menoleh hidup yang kekal. Ada lagi tulisannya nih. Hendaklah kita hidup dalam terang dan bercahaya di depan orang, supaya orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan, Sang Pencipta yang ada di surga. Kok ada hidup dalam terang pula di situ dibahas? Malah orang pilih rupanya dia. Gak sampai otak ubah. Udahlah, kesana aja kita. Betama. Kelahiran Kristus adalah undangan kasih bagi semua orang. Kehidupan manusia seringkali diuji dengan godaan dunia. Tidak jarang, jabatan dan harta menjadi tolak ukur kebahagiaan. Namun, di balik itu semua, sering tersembunyi sikap tamak dan keinginan yang tiada habisnya. Biasa. Ya di mana nih dia itu? Lama kali. Entah, orang kalau urusan duit biasanya cepat. Ini lambat kali. Aduh, sore ketua. Tadi di Padang Bulan macet sekali. Awas tinggal di Medan ini udah kayak Jakarta tua. Kalau nggak macet ya banjir. Jadi gimana? Tadi ini pas pulang aku mau ganti mobil. Soalnya mobil awak mulai sedikit aja sih. Tapi malu lah awak bawa mobil itu. Masa awak bawa cewek modis pakai mobil lecet? Hati-hati kau yang mau ganti mobil itu. Jadi sorotan KPK pula kau nanti ya kan. Tiba-tiba udah tanya aja ya kan? Halah, kasih uang aja. Gampang itu. Ingat kau HP. Kasih uang, habis perkara. Banyak kali cakap kalian. Udahlah, langsung bagikan aja lah ya uangnya. Soalnya aku masih mau bikin acara di rumahku. Syukuran rumah baru. Datang makalanya. Udah ya, duluan aku. Dan hati-hati di jalan. Kita pun cabut dari sini. Masih banyak urusan kalian juga setelah ini. Bye. Shalom. Shalom pula bah, mentang-mentang udah dapat duit dia. Jadi agak damai mungkin dirasanya kan? Setelah urusan mereka selesai, para pejabat pun pergi ke rumah salah satu teman yang sedang merayakan syukuran. Mereka datang dengan penuh tawa dan kebahagiaan, menikmati pertemuan seperti hari-hari biasanya. Masuk sini. Wih, pasti capek kali ya jalan dari gerbang sampai ruang tamu ini kan? Pula rumahku, selebar lapangan bola. Jadi gimana? Apa yang mau kita gosipkan hari ini? Kayak gatal kebes gitu muncul keluar ngomongin orang. Kita kan dapat undangan nih, undangannya ke acara lahiran. Yang diundang bukan cuma kita, ternyata tetangga-tetangga itu juga diundang loh ya, Dak. Aku baru kepikiran kemarin, kalau sampai aku datang ke sana, apakah aku harus bawa mobil mewahku? Kalau aku
aku pakai cincin emasku yang 24 karat itu, nanti aku dibilang terlalu mentereng. Aduh Ajam, panik lagu ini. Aku gak bisa kayak gini. Aku kalau panik langsung bawanya pengen makan aja. Hebat juga ya, dia bisa mengundang kita orang-orang eksis dan terhormat ini. Apa tidak lihat ya gaya kita ini? Baru kali inilah seseorang yang mengundang kita dan bahkan tidak meminta harta, uang, ataupun jabatan kita. Biar aku bacakan undangannya ya. Mari datang ke acara anak yang baru lahir ini. Para undangan hanya datang dengan membawa hati. Ia tidak melihat rupa. Duh, kok tak dilihat pula rupa? Sayang kali. Padahal pasti aku yang paling cantik. Iya kan? Di antara kalian semua. Gak kalian lihat potongan ini? Hah? Dia hanya melihat hati kita. Hati yang benar, yang mau mengasihi dan berkorban untuk sesama. Bagi kita yang berkecukupan, kita diminta untuk membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudara kita yang tertindas dan yang hidupnya miskin dan berkekurangan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kenapa mesti kau tengok aku? Gak perlu kan aku pakai ini? Giwangku ini, kalungku ini, tusuk sangguku ini. Ya udahlah, ya udah. Tunggu apa lagi? Nanti terlambat pula sampai ke sana. Kita baru saja melihat bagaimana manusia bisa terjebak dalam harta dan kuasa hingga melupakan kasih Tuhan. Mari sejenak kita merenung dan membuka hati kita tentang betapa berharganya kelahiran Kristus yang mampu menyelamatkan jiwa dibandingkan seluruh harta dunia. Terima kasih Tuhan. Hamba ini siapa sehingga Engkau memantaskan aku untuk menyaksikan kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, selama ini aku sibuk mengejar harta dan jabatan. Kupikir itu yang membuatku berharga. Tapi kini aku sadar, di hadapan-Mu semua itu tak berarti apa-apa. Engkau telah melihat kekuasaan atau kedudukan. Engkau hanya melihat hati yang mau datang dengan tulus. Kini aku mengerti bahwa Engkau datang untuk semua, bagi yang besar dan kecil, kaya dan miskin, supaya kami hidup dalam kasih dan saling menerima seperti yang Kau ajarkan. Shining bright in teens, we are molten Karena itu ya Tuhan, di malam yang indah ini, kami akan mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Kami akan menyalakan cahaya harapan seperti cahaya-Mu yang selalu menyinari perjalanan kami dan menghangatkan hati kami. Di malam yang suci ini, biarlah cahaya Allah selalu menyinari hati kami,
dan hati kalian juga. Ya, kalian juga. Kalian semua yang datang membawa segala pergumulan hidup, tantangan hidup, percayalah bagi Allah, hidup kalian tetaplah berharga. Mari kita bersama-sama dulu merasakan kehebatannya.